Nah, jadi akhirnya bertanyalah si kafir Quraisy ini kepada Rasulullah. Oke. Nah, ternyata yaitu wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi ini pengen bikin makar dengan nipu orang-orang kafir tadi. Ya. Ya, pokoknya nanti kamu dengerin jawabannya. Kalau ternyata dia tahu, berarti dia bukan nabi. Ternyata bener dong, Allah tidak memberikan seluruh informasinya. Kalau dia nggak tahu, dia bukan nabi. Kalau dia nggak tahu, dia bukan nabi. Padahal Oke. di kepala Yahudi, Ya. dia tahu. Oke. Kan gitu kan ya. Makanya ternyata setelah kafir Quraisy tanya ke Rasulullah, ternyata ada beberapa yang memang Allah nggak kasih jawabannya sama Ya. Rasulullah. Terutama misalkan pembahasan tentang ruh. Ya. Gitu. Dimana Rasulullah katakan ya untuk urusan ruh semuanya ada di sisi Allah. Aku Ya. nggak tahu. Nah. Nah justru akhirnya malah melegitimasi. Oh berarti dia nabi dong. Ya. Dia nggak semuanya tahu. Betul. Gitu. Makanya ketika menjelaskan tentang Ashabul Kahfi ini. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin diceritakan Rasulullah seharusnya. Allah mengatakan nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq. Jadi kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Artinya ini menghujamkan kepada Rasulullah bahwa kamu sampaikan aja ini cerita yang benar. Untuk orang yang tahu Ashabul Kahfi dia Ya. pasti akan istilahnya apa ya? Bilang kalau oh ya ini amazed dan nggak cuma amazed tapi confirm. Ya. Oke, Rasul paham. Makanya Allah katakan kami ceritakan kepada kamu ini cerita dengan benar. Nah, terus ceritanya innahum sesungguhnya mereka itu adalah fityah, adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Luar biasa. Gundul ya. Apa? Oh, di mataku ada harokatnya. Luar biasa. Antum pakai apa? Apple Vision aku Max. udah apalin. Ya. Oke. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi ini Oke. gak cuma pemuda sekedar pemuda, tapi dia itu orang yang beriman kepada Tuhan mereka dan kemudian ditambahkan kepadanya huda, Hidayah. petunjuk. Apa saat dari ayat ini yang bisa kita elaborasi? Nahnu nakusu, kami menceritakan kepada kalian. Artinya kisah-kisah ini bukan kisah-kisah yang cuma kisah yang beredar, tapi hak. Karena kenapa? Karena nanti di depan ada beberapa yang justru mereka nggak tahu. Jadi perdebatan-perdebatan yang mereka nggak confirm, justru di sini dikasih tahu. Jadi jadi gini maksudnya, kalau ada orang cerita-cerita dari awal sampai akhir itu dari lama banget ke bawah, biasanya ada yang tambah Distorsi. dan ada yang kurang, distorsi, menyimpang. Nah, di sini semua diluruskan tentang pembahasan itu. Maka itu akan membuat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi malah kaget, kok bisa? Kok bisa dia tahu bukan hanya yang aku tahu, padahal skripnya nggak ada. Kayak dulu waktu dibacakan surat Maryam itu ya. Betul, itu bingung mereka. Yang sampai sekarang orang-orang mohon maaf Nasrani bilang itu bohong. Kenapa? Karena di dalam kitab kami tidak ada cerita bahwa Padahal itu ngelengkapin. Yesus bisa menghidupkan Yesus bisa menghidupkan burung atau bahkan tidak ada di kitab mereka Yesus itu berbicara dari kecil. Oh, yang bayi ngomong ada. itu nggak ada. Di Quran ada. Oh. Nah, lucunya adalah mereka pernah gali gulungan laut mati kalau nggak salah atau gulungan mana itu nanti dicek aja. Ada gulungan-gulungan yang baru dibuka dan ternyata itu adalah Alkitab. Sekeyakinan mereka itu menceritakan Yesus ngomong dari kecil. Mamam. Luar biasa. Itu maksudnya nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq. Gitu dengan benar. Jadi ini versi yang confirm. Oke. Gitu. Versi yang komplit juga. Ya, innahum fityah. Mereka Sesungguhnya adalah anak muda. pemuda. Apa yang istimewa dari pemuda? Fityah itu adalah gambaran bukan hanya syabab. Apa bedanya sama syabab? Syabab itu hanya dari segi umur. Oh, fisik ya. Fisik, segi umur dia masih terlihat muda, tapi fityah jiwa itu adalah jantan. Oh. Ini anak-anak jantan, innahum fityah. Oh. Maka dikatakan ada fataul Arab, artinya yang paling jantan di antara orang-orang Arab. Oke. Dilihat Itu dari segi apa? Lakopnya siapa? Lakopnya Amr bin As. Lakopnya Muawiyah. Itu ada adalah banyak. Ada 4 orang yang terkenal. Amr bin As, Muawiyah, satu lagi namanya Ziyad bin Abihi, satu lagi seperti biasa aku lupa. Kenapa ya aku selalu kalau ngapal itu satunya mesti lupa aku ya. Iya. Ini buat PR juga biar abis ada video ada searching dulu. Nanti searching dulu Fataul Arab. Pemuda-pemuda yang dari Arab. Pejantan dari Arab. Yang karena mereka terkenal pinternya kayak gitu. Jadi namanya Muawiyah, lalu kemudian Amr bin As, lalu kemudian Ziyad bin Abihi, Ziyad bin bapaknya karena nasabnya nggak jelas. Satu lagi aku lupa. Oke. Nah, silakan kalau yang tahu di komen. Ini kita kayak gimmick jadi di kolom. Kita sengaja lupain. Iya, Oke. Beneran. Ya, innahum fityah. Mereka adalah para pejantan terpilih. Oke. Apakah ada sekuensial dari kalimat beriman kemudian petunjuk? Itu kan aku bold ya. Iya. Gitu. Mana boldnya? Oh, di bawah. Oh ya. Pemuda-pemuda yang kemudian mereka itu amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka itu beriman pada Allah dan dari golongan pemuda, zidnahum huda. Allah tambahkan hidayah. Itu kayak konsekuensi. Jadi orang-orang yang nggak muda lagi, mohon maaf. Hidayah itu tambahannya hanya pada pemuda.
Atau yang berjiwa muda tadi? Karena aku nggak menemukan ayat yang serupa berkaitan dengan bukan pemuda. Oh. Makanya gitu. Ya, itu karena dunia ini harus dijalankan oleh pemuda memang. betul. Karena itulah kemudian Karena kalau sudah tua tapi masih menjalankan hidup ini harus didampingi sama yang muda. makanya betul itu. Politik dinasti itu ya. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nanti lanjutannya pada ayat berikutnya. Oke. Itu adalah sekuensial seperti apa harusnya orang-orang itu berdakwah. Oke, Al-Kisah Ustadz. Jadi ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapakah mereka dan ini kadang yang bikin orang bingung ya. Kayak misalkan dulu aku juga suka bingung pas baca Quran, ngapain cerita Musa? Maksudnya udah 2000 sekian gitu maksudnya. Benar. Kenapa kita harus ya ini kita kasih tahu dulu bahwa cerita tentang sejarah itu adalah cerita tentang bagaimana kita ngadepin masa depan ya. Ya. Gitu ya. Jadi Apa namanya? Ada ayatnya. Kok aku jadi lupa ya? ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat Kalau cuma satu itu yang aku lupa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah kalian memperhatikan masa lalu untuk bisa menghadapi masa depan. Ada satu hal yang menarik. Perumpamaan tentang sejarah. Sejarah itu adalah menarik ke belakang. Sebagaimana seorang pemanah menarik ke belakang panahnya. Maka Untuk sejauh melesat ke apapun, depan. sejauh apa dia bisa menarik panahnya ke belakang, sejauh itulah dia bisa melesat ke depan. Oh, Luar biasa, berarti kalau ya. misalkan kita diceritakan tentang Musa, itu tandanya ada Fir'aun yang harus kita hadapi di zaman-zaman kita. Benar. Oh. Karena Fir'aun itu tidak diceritakan namanya. Berarti dia adalah sebuah gelar bagi orang-orang dengan kelakuan yang sama. Oh, dan cara menghadapinya pun harusnya sama. Makanya kan yang diceritakan Musa vs Fir'aun, bukan Musa vs Ramses misalnya. Ramses II. Ramses kan bukan gitu kan ya. Tapi Musa vs Fir'aun karena Musanya tidak akan berulang, tapi Fir'aunnya akan berulang. Oke. Gitu. Keren. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini setupnya teman-teman. Timelinenya itu katanya antara Nabi Musa, Langsung ini ya. antara ada Nabi burung. Musa sampai Nabi Isa. Jadi ini peradaban di Roma ya. Jadi mereka hidup di tengah masyarakat pada saat itu penyembah pagan. Iya. Jadi Roma ini masih nyembah Antara dewa-dewa. Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi timeline kalau nggak tahu kalau Ustadz tahu nggak, maksudnya precise-nya karena kalau di searching mereka nggak tahu, tapi yang jelas ini Roma pada saat itu. Berarti 1050 sampai tahun 33. Bukan ini Musa Isa bukan Isa ke belakang ya? Bukan ya? Kalau Nabi Isa sampai Rasulullah kan masa apa tuh? Masa Fatroh ya. Iya. Ini sebelumnya. Sebelumnya. Oke, berarti 1050 sampai sekitar 33 lah ya. 33 atau 0? Sebelum nol lahir. Sebelum lahir. 0 nggak ada, 1. Oh gitu. Nggak ada tahun 0. 0 nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada. Detik pertama itu orang nulisnya tahun pertama, langsung bukan 1. tahun 0. Nggak ada. Jadi langsung 1. Oke, kita nggak hidup di tahun itu juga, Iya, masa oke. pusing. Jadi pada saat itu Roman Empire, dia punya raja namanya Decianus atau Dacnius. Diogenes maksudnya. Kalau bahas itu kenapa lebih gampang ya? Wikipedia ini nggak gampang loh. Aku cari di Wikipedia. Dacnius ya. Iya. Panggilannya Anus. Diogenes ini kan kayak Fir'aun gitu ya, gelar ya. Bukan Diogenes itu namanya. nama keluarga. Oh. Sama kayak itu loh yang dihadapi Aslan, Romanus Diogenes. Bisa jadi nanti Indonesia beberapa tahun ada nama gitu juga ya. Lanjut. Jadi ada raja namanya Decianus atau Diogenes tadi itu, dia itu nyembah berhala dan akhirnya dia meminta warganya untuk senantiasa berkumpul untuk menyembah dewa-dewa mereka. Oke. Nah, ada pemuda-pemuda yang dia beriman tadi dikatakan, artinya dia memegang tauhid, tapi dia paham bahwa ini salah. Akhirnya mereka keluar daripada kerumunan. Dan by the way ini orang-orang ini ada 7 pemuda ini nggak kenal satu sama lain. Jadi mereka tuh keluar bukan aja. boy band. Ya. Pokoknya mereka keluar aja dan ini lebih kepada kabur sebetulnya. Oke. Jadi mereka kabur karena ini pasti akan dihukum kalau ketahuan Janus kan. Kalau ketahuan Janus itu dewa. Oh iya, Janus itu dewa Januari. Iya. Tajasus itu artinya menginteli. Iya. Dan itu dewa-dewa zaman itu kan, Janus terus Februs gitu ya. Itu dewa-dewa zaman itu ya. Ada dewa yang terkenal kemungkinan di sini. Ini untuk tambahan teman-teman sekalian. Ada 3 dewa yang terkenal namanya Capitolina. Capitolina itu artinya 3 dewa utama. Oke. Makanya Capitol itu kan artinya utama. Kenapa ya banyak kayak gitu ya? Kayak Brahma, Wisnu, Siwa. Itu dia ada makanya. apa. Makanya itu dia. Nah, Capitolina itu siapa aja? Pertama adalah Zeus. Tapi kalau di Romawi namanya bukan Zeus, Jupiter. Oh. Jupiter itu dewa Zeus. Oh gitu. Kalau Yunani Zeus, tapi kalau Romawi jadi Jupiter. Oh. Yang kedua adalah ini Juno. kayak DC sama Marvel ya. Betul, benar, itu benar. Juno yang kedua. Nah, yang ketiga itu seperti biasa aku lupa. Enggak. Kali ini aku ingat. Yang ketiga namanya Minerva.
Oh, Minerva. Minerva itu kalau di Yunani itu adalah ini siapa namanya, Athena.